170 juta di akun Sen, lot 0,01. Kalau 10 tahun lagi balik ke saya. KMC itu kan? KMC. Broker bingung ya Pak. Kalau Mas tahu ini ada fun fact nih. Sense di balik full margin. Jadi otak penjudi dan trader full margin atau all in itu identik secara neurologis. Ini penelitian menunjukkan pejudi dan pecandu narkoba itu kurang lebih sama. Jadi menarik nih Mas, banyak sesuatu yang berpindah. Yang sebelumnya di kasino atau di tempat judi-judi biasa, konvensional, sekarang malah pindahnya di forex. Trading. Gitu. What do you think about it? Sebenarnya menarik. Jadi ada, kalau teman-teman itu masuk ke broker ya sekarang ya, broker luar. Iya. Contoh yang regulasi luar, IC Market, kemudian Pepperstone, regulasi luar lah. Yang saya tahu yang regulasi Australia asik kan, saya pernah di sana soalnya. Regulasi luar, teman-teman lihat, kemudian ada pop up kecil di atas pasti. Kayak semacam kayak peringatan gitu. Oh, peringatan. Kecil banget gitu. Bahwa di situ ada contoh nih, 90% orang yang trading di sini gagal. 74% kalau nggak salah di Pepperstone lupa. Itu gagal. Ada. Buat apa coba itu? Ayo. Dulu nggak ada. Ya, sebenarnya kan harusnya kan menarik nasabah biar semakin banyak ya. Kok malah menakut-nakuti ya? Bukan, itu regulasi. Jadi regulasi emang menuntut di mana broker di sini udah terlalu out of hand. Jadi udah terlalu ngawur, jadi mulai dibagusin lagi di situ. Dikasih peringatan biar orang tahu, oh ini resikonya tinggi. Kemudian leverage juga diturun-turunin, kan nggak ada yang dulu 1.500, 1.200. Sekarang regulasi asik aja di 1/30, 1/50. Mentok-mentok gitu udah, mentok. Udah nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Kecuali kamu itu harus masuk ke tahap profesional. Dia punya itunya sendiri berapa. Baru kamu bisa 1/500 kalau nggak salah. Tapi kalau kita ngelihat leverage 1/1000 sampai 1/2000 ini kan kayak semua lapisan masyarakat bisa masuk ke ranah judi nih. Jadi semua sampai benar-benar bawah, konteks sampai yang bawah, itu benar-benar bisa kita menikmati judi. Kalau orang-orang dulu kan kasino kan benar-benar orang-orang yang berduit tuh. Kalau sekarang dari judol pindah ke forex menyediakan yang namanya leverage 1 banding banyak. Ini jadi sesuatu yang bisa disahkan nanti ke depannya nih. Disahkan. Kalau disahkan legal lah ya. Enggak juga. Enggak juga. Sebenarnya kalau otak si penjudi ini mau di bisnis manapun nih, dia tetap otaknya di situ. Kelihatannya kan. Kelihatannya. Walaupun kamu kamu mau bisnis apapun, tetap aja dia otaknya tetap judi. Kamu bisnis ini atau kamu mau ngomongin apa, tetap otaknya di situ aja. Jadi kurang apalagi dikasih kesempatan atau dikasih wadah. Malah tempat forex wadahnya gede banget teman ini. Makanya banyak orang, contoh nih yang dari dulu kan saham itu mereka sukanya ya emang itunya di situ karena mereka cari dopaminnya. Oh ini seru nih. Bayangin sih, kalau kita itu trading biasanya itu ya contoh dari 1 juta jadi 10. Iya. Kita bilang ke dia 5% gitu masih nggak bisa. Nggak bisa. 5% lah. Ada 1 bulan 10%. Dia kebiasaan all in 10 juta, 20 juta. Kena dapat 100.000 kayak apa sih ini, nggak kerasa banget ya? Nggak biasa. Udah nggak ada challenge-nya. Kayak kurang dari something. Makanya ketika orang udah masuk di tahap di situ, itu udah pasti dalam dia. Pasti udah dalam. Teman-teman mungkin bisa komentar aja nanti. Itu pasti benar-benar dalam itu. Maksudnya kerugiannya itu tambah dalam terus. Sampai benar-benar kayak menghabiskan sumber kekayaan banyak ya. Walaupun ngomongin ini cuma berapa persen dari modal saya. Iya. Tapi contoh nih, kita full margin sekali, untung berapa? 3 kali lipat. Ya, 4 kali lipat, 5 kali lipat lah. Rugi, masuk lagi, rugi, masuk lagi, untung, masuk lagi. Itu ketika kita untung contohnya. Apakah kita WD? Biasanya enggak. Itu punya sifat kayak, wah aku bisa ngeflip lagi nih. Lagi. Makanya ketika orang full margin misalnya habis, deposit habis terus ya gitu.
Nah kalau orang-orang udah masuk ke situ itu bahaya. Biasanya orang itu agak lumayan bahaya. Hati-hati. Apalagi banyak kasus yang mungkin bisa, mohon maaf nih, stres atau gangguan jiwa bahkan dari judi online nih. Ini masih judi online ranahnya masih judi online. Belum masuk ke forex nih. Ini bisa jadi nanti gila karena forex. Gila karena trading bisa jadi. Nggak juga cuma forex. Banyak. Trading all general. All general. Jadi sebenarnya kan instrumen di sini kan banyak. Sekarang lagi rame poly market. Poly market. Ya. Tambah seneng orang. Ngegas tuh itu malah. Wih, banyak banget itu. Kan semuanya bisa semuanya bisa dijudikan. Iya, bisa apapun. Ngomongan Trump mau ngomong A jadi A itu bisa dijudikan. Bisa. Apalagi cuma forex ataupun tebak-tebakan sepak bola gampang. Makanya ini platformnya udah tambah liar lagi. Berarti di sini itu sebenarnya gini, kita lihat polanya sama. Iya, polanya sama. Dulu kasino, judal itu itu kan, itu turun. Ada lagi nih. Soalnya atensinya tuh tetap, jadi orangnya itu tetap kolamnya itu tetap segitu aja. Tapi mereka udah nggak bisa berjudul karena kelihatan banget itu rugi gitu kan. Mereka cari sesuatu yang baru nih. Apa nih? Baru lagi. Kalau dulu binomo. Iya. Kemudian nanti ada lagi apa? Polanya sama tuh. Polanya sama. Soalnya orangnya sama. Marketnya itu sama di situ aja. Berarti yang membedakan cuma instrumennya aja yang beda nih. Nah, bayangin loh, kenapa kok ketika judi online tuh surut, full margin rame? Iya. Kenapa? Ya. Setelah full margin agak surut, karena oleh risk management, terus ada satu lagi naik. Kenapa? Karena orangnya itu butuh dopamin. Menarik gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, yang diuntungkan siapa nih? Yang diuntungkan pasti bukan trader. Ya bukan trader, yang bikin itu ya. Itu pasti. Kita ngelihat sejak polanya pas COVID itu masih zaman-zaman binary option, lalu lanjut ke judi online, jual beli chip dan lain-lain, terus masuk ke full margin, terus meme coin itu. Itu polanya sama tuh. Polanya sama. Pasti bakalan ada. Makanya orang pasti bakalan ada terus. Kita harus lebih hati-hati. Karena goreng sedikit kalau pemantik dikit ya? Iya, mantik dikit aja. Ya, contoh orang, di kripto dia dapat berapa ratus %, berapa ribu %. Itu udah orang-orang wes berhubungi. Ya, tapi kebanyakan orang-orang mantan yang alumni dari sana, kita kasih risk to reward 1/2, nggak bisa ya. Bener-bener nggak bisa. Saya juga nggak tahu ya. Nyari cara buat bukan mencegah ya, membatasinya gimana orang-orang tersebut Mas ya? Alumnus itu. Batasi. Iya, kita Pak, yang tadinya full margin 100% kita bikin 1%, 2% lebih sehat nih. Nah, cara kita mengupayakan biar teman-teman mantan alumnus full margin itu gimana ya? Agak susah sih. Soalnya kita kan strict banget sama yang namanya resiko. Ini sih kalau lebih banyak. Susah. Ketika orang dopaminnya udah kebiasaan tinggi. Iya. Kemudian kita kasih cuma segini, itu kurang gitu loh. Paham gak sih? Bang. Kurang nih, apa yang bisa sampai dok? Tapi yang bikin jadi sebuah PR, mereka itu pengen trading dengan sehat, dengan benar. Ya, caranya gini. Sebenarnya mereka pengen. Iya. Pengen dulu. Tapi gimana itu deh? Pengen trading yang sehat, yang benar, tapi pengennya dapatnya yang 100%. Anjir, gila, aku juga bingung ngomongnya gimana. Biasanya emang aku lihat orang-orang kan tak tanya toh. Aku masih gagal, loss. Aku menjawab kenapanya itu kayak wes males pesan. Wes pasti balik lagi ke risk toh. Pasti mereka kayak iya, masa tahu. Lah terus kenapa nggak dilakuin? Ya karena emang itu tadi dopaminnya udah tinggi. Dia ngambilnya kecil-kecil, nggak noto. Apa yang bisa dia sampai doknya itu loh. Udah jadi karakteristik kali ya? Udah jadi karakter. Kalau mau balik mungkin ya itu mulai dari awal dan mulai dipaksa lebih dalam itu harusnya. Kira-kira dari sekian banyak trader, kan kita bilang 90% yang gagal nih, 90 sampai up to 95 di Indonesia ya? Di Indonesia. Kira-kira menurut Mas Rizky berapa persen tuh yang full margin tuh? Oh, menarik. Yang tadi ada datanya. Ada datanya. Kayak kalau nggak salah itu sekitar hampir 30% ya. Mereka itu pilih full position trader ya, full plan ya. Dia pilih
mentok kanan ya teman-teman. Ternyata Mas, Ada nggak ya? Nggak ada. ada dong. Ada itunya. Ternyata yang gagal-gagal itu kan 95%, yang profit kan cuma 5%. Nah, yang profit 5% itu orang-orang yang strict sama resikonya. Orang-orang yang berhasil itu cuma berapa persen dari full margin? Nggak nyampe 1% malah. Nih lebih jauh di bawah. Hampir 30% trader sengaja pilih full position. Nice. Data dari pasar future Cina menunjukkan ya 29,24% investor memilih full position trading. Ternyata yang struggling sama resiko banyak. Masih banyak. Kemudian 67% trader punya rencana tapi tidak bisa eksekusi. 62%. Trading plan berarti dia itu lebih ke terombang-ambing sama plannya. Dia punya plan, tapi contoh saya punya plan resiko segini aja tapi nggak bisa gitu. Oh kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Ya kayak teman-teman biasanya lah. Aku punya resikonya 1%, tapi ketika rugi hari ini 1%, 1%, 50% minusnya. Jadi nggak bisa eksekusi. Kalau yang 20% tadi itu memang full, dia memang trading buat full. Lumayan besar itu. Lumayan. Itu mencari cara biar apa sih yang mereka cari? Bukan hanya aku masih denial Mas tentang mencari dopamin Mas. Aku lebih ke mereka pengen cepat kaya sih Mas. Baik. Cuman kaya mungkin ya. Soalnya ngejar financial freedom itu loh bro. Cuman cepet-cepet. Full margin. Iya full margin itu. Jadi kapan lagi kalau nggak caci-caci naga-naga itu? Mati tanam. Mungkin ada yang bisa, tapi hanya beberapa, iya, 0, berapa persen. Kayak contoh di kasino aja, kita lihat ada orang yang bisa trading kasino for living. Iya kasino for living lah kita bilang. Ada, tapi ya paling 1 dari 1 juta. Anjir. Kan ada. Kayak si Mickey gitu, kan dia full emang gambling. Gambling full trading. Emang bisa. Cuma kayak 1 dari ya ampun hampir impossible. Nah dulu kalau kita main judol itu banyak kasus-kasus yang ditangkap nih pemainnya, playernya itu ditangkap. Nah orang-orang judol pindah nih ke instrumen yang lain, forex atau SAUSD atau mungkin kripto dan polymarket, kan mereka nggak ketangkep nih. Nggak legal. Nah ini ya, jadi kebiasaan judinya itu malah di tempat yang aman. Kalau aku lihat itu judi itu kan kebiasaannya, untuk menghilangkan kebiasaannya itu gimana? Ya dipaksa. Biasanya ketika orang kena sampai sedalam-dalamnya dia langsung mikir biasanya. Nunggu habis dulu. Tapi ya kasihan juga kan, nunggu habis juga. Aku juga bingung. Ini malah jadi tempat sarangnya malah. Entah, ayo kita full position rata keadaan. Kan aman tuh dari aparat-aparat. Oh maksudnya aman dari sisi ini legal. Iya, legalnya itu loh Mas. Mungkin juga ada di platform. Jadi contoh nih, sekarang kalau teman-teman lihat juga MT5, MetaTrader 5 itu menaruh open buy sama sell-nya. Dulu tuh nggak seperti itu. Dulu kita harus naruh TP di mana, SL di mana, manual tuh, tek. Sekarang kita tinggal mencet aja buy, sell, buy, sell, buy, sell. One click trading. One click trading. Kemudian yang update terbaru, ya nggak baru-baru banget lah 2 tahun ke belakang, itu buy sama sell kan biasanya di atas, ditaruh di bawah. Bisa kan ditaruh di bawah? Iya bisa. Biar lebih gampang kita mencetnya buy saya. Oh dulu nggak bisa ya? Saya dulu di atas. Oh dulu di atas. Sekarang di bawah. Iya bisa. Dia lebih bisa di biar kita bisa lebih enak untuk ngekliknya. Kenapa? Biar mereka transaksi lebih banyak. Oke. Itu dari sisi platform. Dari sisi broker, apa yang mereka bisa berikan untuk para penjudi ini? Leverage. Leverage gede. Seneng orang-orang pasti. Yes. Masuk banyak. Dari situ. Kemudian apalagi leverage mungkin bonus deposit kali. Bonus deposit bisa. Royalty badge juga bisa. Kemudian ketika contoh nih kita masukin di 200 juta aja, kita bakalan dapat kayak
bingkisan. Iya. Biar ngerasa oh oke. Dikasih achievement lah, reward lah. Kayak gitu juga bisa. Tapi yang paling kelihatan itu ya paling yaitu levelnya gede. Kemudian contoh kalau kita pakai resiko yang oke, kita nggak perlu leverage sebenarnya. Nggak perlu leverage. Nggak perlu. Sebenarnya. Kita kalau trading sih mentok-mentok leverage berapa itu banding 20 nih ya. Tapi kan nggak bisa lebih gede, gitu. Untungnya nggak bisa gede. Entah meskipun 1 banding 1000 unlimited, kita resiko 1% ya buat apa leverage ya? Nah, makanya. Iya makanya. Tapi kalau buat orang itu kadang-kadang masih sangat-sangat butuh mereka. Itu kalau dari sisi broker. Kalau dari sisi platformnya juga dia, jadi broker udah menjembatani, kasih biar lebih gampang. Platformnya si MetaTrader itu lebih gampang lagi. Menggampangkan lagi. Membuat gampang. Apalagi dua-duanya ini mereka itu bisa kalau dibilang ya, ada admin center gitu. Oke. Kita bisa rubah contoh spreadnya tak naikin. Kalau spread kan jadi spread di sini kalau yang nggak tahu aku contoh beli di JV 1000 ya. Kemudian ada trader minta aku boleh dong beli emasnya ya kalau mau 1010. Padahal aku belinya 1000. Nah, $10 ini namanya spread. Kan kalau spreadnya ini bisa kita atur-atur toh. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman lihat spreadnya itu dilebarin selebar-lebarnya itu juga bisa. Ya kan lo tinggal ganti aja. Karena sekarang gua ngomong banget. Tapi kalau nggak mau ya udah pindah kan gitu kan. Iya. Sebenarnya kan sisi manipulasi psikologi kita ngomongnya. Iya, benar. Itu lumayan dalam kalau yang di forex, emas, kripto, trading lah ini. Apalagi sekarang easy access lah ya. Easy access, easy money. Bahkan orang-orang pasar pun buka MT5. Anjay. Orang-orang pasar umur-umur berapa? 40-an. Enak banget. Anjir ya boleh. Oleh gak mana pakai vibrator yang kayaknya biar cepat. Aku tanya pakai strategi apa? Pokoknya kalau udah ke bawah banget ya buy, bentokin buy. Tapi bener loh, ada strategi kayak gitu dan working. Tapi full margin. Nah, itu nol mas ketika mas. Tapi strategi sebenarnya sangat-sangat simpel. Kita nggak bisa nyalain strategi ya. Kalau strategi contoh, kalau udah turun banget itu tinggal buy aja. Sebenarnya nggak masalah juga. Karena ketika resiko kita itu kecil banget, buy banyak lah kan ya kan banyak dong gitu kan. Tapi kalau di total itu masih minusnya itu 1% dari modal nggak masalah. Buat apa juga? Nggak masalah. Jadi contoh nih modalnya di teman-teman biasanya berapa ya? 1 juta lah. Dia udah posisi banyak layer banyak. Tapi kalau di total floatingnya itu masih dari modal 100 juta paling floatingnya masih 200.000 gitu contoh. Nah ini mau ngapain kan terserah juga dia. Iya. Bener-bener strategi sih menurutku apa aja bisa ya. Entah RR-nya negatif, entah positif 1 sampai 100. Yang penting resikonya kejaga. Mas Rizky pernah akun tanaman itu pun bener-bener nggak mikir loh aku menurutku. Tren naik, dia buy berapa ini tahu nggak Jeff berapa entry? 12.000 entryan 12.000 layer. Itu salah di robot. Itu resikonya cuma 5%, itu total semuanya masih 5%. Tapi emang benar semuanya kembali ke resiko. Padahal itu kesalahan di robot. Padahal itu kesalahan di robot. Tapi tetap untung. Karena resikonya kecil. Resikonya kecil. Jadi gini, kalau kita main di resiko kecil, jadi contoh kita entry, market turun nih, kita buy, kemudian market turun seturun-turunnya. Mau turun seturun-turunnya, resiko kita sangat-sangat kecil, sembarang tuh. Lah masukin 100 juta di akun Sam. Notnya 0,01 Sam. Nah, kita entry, 2 tahun loh. Itu balik lah. Itu butuh berita yang kayak gimana biar bisa nge-MC kan? Nggak bisa MC itu. Itu nggak bakalan bisa MC itu. Nah makanya kalau orang salah nih, Mas saya MC kenapa? Ya mungkin itu. Cobalah Pak masukin 170 juta di akun Sen, lot 0,01. Wis ono. Gak bakal kemana-mana. 10 tahun lagi balik ke saya. KMC betul kan? KMC. Broker bingung ya Ben. Ini caranya ini ya apa? Butuh gap kayak gimana lagi nih? 3 gapnya gede-gede. Nggak bisa. Tapi menarik Mas, kalau kita bicara tadi strategi apapun bisa, jadi yang difokusin di resikonya. Jadi kalau kita bilang penjudi atau dan lain orang-orang yang all in, harta kanan, full margin bisa dibilang
Berarti itu bukan strategi Mas. Lebih ke Strategi itu cara kita strategi itu cara kita approach sebuah sistem kan, kalau saya bisa jelasin diri saya sendiri ya. Jadi bagaimana cara kita itu approach sebuah sistem itu strategi. Jadi contoh saya bagaimana cara saya trading. Itu kan berarti pakai strategi. Nah, apakah full margin di sini itu termasuk strategi yang salah? Jawaban saya, kalau misalkan dia itu udah terlanjur full margin udah lama, nggak ada yang salah. Tetapi yang kita harus benerin itu cara manage resikonya yang benar. Oh, jadi memanage resikonya harus benar-benar ketata ya? Harus benar-benar ketata. Jadi contoh, oke, saya mau aku udah kebiasaan full margin Mas, nggak bisa Mas. Ada loh yang udah adiktif di trading itu udah sangat-sangat banyak. Contoh, saya mau masukin 1 juta Mas, bisa dapat 1 miliar nggak? Contoh. Kalau saya bakalan bilang masukin aja 1 juta. Full marginnya di situ, nggak apa-apa. 1 juta ya. Sisanya ini udah biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kamu harus punya cap 1 bulan itu maksimal berapa minusnya. Kalau minusnya contoh 2 juta udah selesai ya udah stop. Tapi kebanyakan orang nggak bisa, makanya saya nggak saranin. Kebanyakan orang nggak bisa karena ketika orang itu sering deposit habis, ketika habis ya. kalau nggak didepositin dia pengen nyari itu. Iya, deposit. Efeknya ke sana ya? Kenapa ya orang-orang yang kayak gitu itu efeknya malah ngejual kanan kirinya? Iya, ya udah adiktif, ya udah apa ya? Padahal sama-sama contoh nih, mereka all in 1% dari gain mereka, dari capital mereka. Sama dong, aku juga 1% risk. Tapi kok beda sudut pandangnya banget, bedanya kayak berbalik arah gitu Mas. Anjir ya. Balik lagi ke analogi ini tadi, judi tadi. Iya. Orang yang udah biasa judi, dia biasa untuk dapat dopamin, kalau habis, kalau untung banyak. Oh, I see. Mati tanam lah ya. Mati tanam lah ya. Ya. Habis ya wes, untung Terus McLaren. Ya enggak lah. Oh, enggak. Sampai full margin dapat NMAX. Anjir. Jadi apa bedanya yang membuat beda antara roulette di kasino yang muter-muter itu atau roulette yang di SAUUSD? Kalau kasino roulette-nya muter, kalau XAU naik turun dulu ya. Enggak ya, bukan. Enak yang ini. Gimana kita approach-nya aja sih. Jadi kalau balik lagi mungkin kita ada platform. Kita ada cara nih buat dapat uang nih. Nah, di situ kita bisa all in atau kita bisa manage resiko. Itu adalah pilihan sebenarnya. Oke. Itu adalah pilihan. Tapi platformnya sama. Jadi tergantung kita approach-nya. Di contoh aku orang penjudi, aku masuk ke situ, dihabisin uangnya. Ya nggak apa-apa uangnya dia sendiri. Cuma kalau kayak gitu terus dia habis nanti ke belakangnya. Oke. Ada juga seperti kamu, dia datang punya modal lumayan, datang aku kok dapatnya 1% aja, nanti aku juga dapat 1% dari sini, 1% dari sini, 1% dari sini. Kayak gitu. Itu juga ada. Jadi tiap orang approach ke market beda-beda, tapi marketnya tetap sama. Jadi bukan maksudnya trading forex kemudian emas itu judi atau kripto itu judi juga, enggak, tergantung orang approach-nya seperti apa. Kalau Mas tahu, ini ada fun fact nih, sense di balik full margin. Jadi otak penjudi dan trader full margin atau all in itu identik secara neurologis. Ini penelitian menunjukkan penjudi dan pecandu narkoba itu kurang lebih sama. Penjudi sama pengguna narkoba, terus apa lagi? Sama Mas, untuk impulsivitas dan pencarian reward. Sama seperti pencandu substansi yang butuh dosis semakin besar untuk high. Jadi semakin fly, itu efeknya sama. Sama-sama pengen lagi, nagih tuh. Nah iya dong. Nagih tuh. Nagih. Dan orang ketika udah judi atau udah obat, balik lagi normal kan susah. Wah, susah kan? Ya sama aja. Kayak apa namanya? Sakau itu kali ya. Susah.
Kalau udah apa namanya udah kena full margin balik itu agak lumayan susah juga. Lumayan. Makanya aku suka ketika orang-orang itu masih baru di trading. Nah, itu trading itu enak gitu. banget, itu is the best tuh. Enak itu. Wes kita ajarin apa? Yes Mas sudah dapat segini. Iya. Kayak Misalnya gitu serius. Serius. Itu lebih banyak untungnya daripada orang-orang udah lama di trading. Kalau terlalu lama di trading itu kayak mikirnya banyak tuh. Mikirnya banyak sama yang dimasukin banyak. Iya. Bener banget. Biasanya kayak gitu. Jadi Ya tau aku suka aja orang yang baru trading. Saya nggak bisa trading Mas, ajarin. Kita ajarin. Tuh. iya kayak Fajar, perasaan anak kantor caranya gini-gini. Ya udah gitu terus mereka. Nggak ada aku butuh belajar apa lagi, nggak usah itu aja sih gue. Nggak perlu yang lain-lain. Tapi ketika mereka kena konten yang nggak jelas, itu pasti muncul. Tapi yang bikin sulit itu apa ya? Efek dari mereka pengen tobat nih. Mereka pengen tobat atau udah pengen ketika masuk ke kita ataupun masuk komunitas kita itu ngasih sebuah masukan tuh agak susah. Entah. Padahal mereka pengennya, aku juga pengen ini Mas, pengen kenceng lagi nih. Mental susah. Nah itu. Ya udah Pak, jangan trading Pak, gitu aja Mas, gimana? Jadi solusinya gitu Mas. Iya. Gimana nih? Kalau solusinya mungkin bisa berhenti trading untuk dalam jangka waktu agak lama dulu. Jadi menghilangkan stigma bahwa saya harus deposit. Itu dihilangin dulu. Jadi harus berhenti dalam jangka waktu yang lama. Lamanya mungkin berapa? 1 bulan, 3 bulan kayak gitu. Kemudian kita balik ke tangga tradersnya sekolah trading. Roadmapnya. Jadi masuk ke tangga 1 dulu, di mana orang-orang ini harus tidak margin call selama 6 bulan. Tidak margin call selama minus 6 gak apa-apa. bulan. Jangan sampai margin call selama 6 bulan. Kenapa kalau saya bilang 6 bulan? Yang biasanya mereka itu setiap bulan deposit, contoh mereka deposit 2 juta gitu ya, tiap bulan. Oke. 2 bulan kali 6 berarti 12 juta. Hilang. Nah, kalau ini enggak, deposit sekali 2 juta. Kemudian berarti kan dia nggak boleh deposit lagi karena nggak boleh margin call selama 6 bulan. Berarti dia bisa nyimpen uang setidaknya 10 juta. Ya harusnya ya. Lumayan toh? Lumayan. Tidak margin call selama 6 bulan itu kita punya tabungan. Kita juga mindsetnya juga agak lumayan bersih gitu. Kemudian lanjut ke selanjutnya. Setidaknya BEP ya. Break even balik modal aja. Wes nggak perlu namanya mikir profit, nggak usah. Pokoknya balik modal aja nggak apa-apa. Selama 3 bulan. Nah dari situ kita masih nggak deposit lagi. Jadi kebiasaan deposit nanti hilang gitu nanti lama-lama. Dan kita bisa ada buat simpenan. Nggak tahu lagi ya kalau udah apa ya, maksudnya udah parah orangnya, tabungannya tadi dimasukin lagi. Nggak tahu lah. Tapi memang mereka kalau ingin ngikutin roadmap itu Mas. Nah, efek dari hal-hal yang sebelumnya itu kan kalau nggak rata kanan nggak kaya. Tapi kalau mengikuti roadmap yang tadi harusnya sudah agak lumayan stabil otaknya. Sehat lah ya. Kalau emang dia niat loh. Yeah. Ya kayak sama kayak nge-gym gitu di sini. Yeah. Kalau emang nggak niat nggak bakalan jadi. Kalau emang nggak niat capek apa nggak salah. Saya masih absen 2 minggu ya. Itulah. Oke, jadi menarik ya pembahasan ini. Jadi tempat yang tadinya ilegal yang sering-sering tangkap orang, sekarang orang-orang itu masuk ke tempat yang lumayan bisa legal loh. Bisa legal, padahal bukan industrinya yang salah. Bukan industrinya yang salah. Industrinya. Karena industri di sini cuma menyediakan tempat, tergantung kitanya. Broker ngasih makan tuh. Iya kan, broker butuh apa ya? Nasabah lah ya. Nasabah. Karyawan juga banyak. Aku tuh ketemu broker itu banyak. Bukan ketemu doang ya, ke kantornya, ketemu ownernya dan lain-lain, itu banyak. Kita masuk yang waktu di Malaysia berapa lantai? 7 lantai mungkin. Itu prestisius banget itu. Yang ini habis banyak banget ini. Karyawan banyak. Terus kantor bagus, ini habis berapa per bulan? Duit dari mana? Bener banget. Simpel aja. Duit dari mana? Nah, makanya teman-teman, kalau misalkan udah kecanduan, udah apa, mungkin mulai masuk ke tahap yang pertama, roadmap trader.
Kalau enggak nanti biar ditaruh di deskripsi aja ya, biar di download aja terus di print. Taruh di kamarnya tuh, gedein. Itu bisa jadi tahap-tahap untuk teman-teman itu profitable di situ. Paling enggak kita bisa lebih sehat lah ya Mas tradingnya. Thank you.